pemerintah ini ada menteri, ada pimpinan, ada wali kota, ada gubernur, ada presiden, ada dengan teman-temannya, koleganya menguasai sektor kehidupan ekonomi, kehidupan tambang, kehidupan hutan, kehidupan tanah, kehidupan air, kasih pada grup dia yang kaya-kaya sekali, sampai 5 juta hektar dikuasai satu orang. Sinarmas diberikan untuk perkebunan, untuk semuanya, walaupun guna usaha katanya. Prabowo guna usaha, tapi milik negara. Tapi satu orang menguasai, atau menguasai tambang-tambang. Grupnya siapa? Grupnya PBB, kawan-kawannya. Ini real menguasai sektor ekonomi lain saja untuk grup dia. Pemerintah tidak berdaya yang memiliki suatu negara bagi untuk kelompok dan grup hari ini. Adil di mana? Proporsional. Orang mayoritas kita masyarakat Indonesia ini harus mendapat porsi, apakah bentuknya aset, apa bentuk keuangan, akses. Mayoritas kita ini jangan tertimpang, timpangan 4 orang yang nama Taipan di sini menguasai Indonesia 80% kekayaan. Apakah itu tanah, apakah itu air, apakah itu tambang, apakah keuangan, atau properti perumahan, gedung-gedung segala macam. Tadi disebutkan oleh sebagai pembukaan, dan kita namanya ini Malaysia tidak mengatakan Allah kepada Tuhan ibadat, bahwa kita datang dari surga, datang ke dunia ini menyertai kita, dan kita juga datang dari surga. Saya baca dalam hadis dari Sahih Bukhari, itu disebutkan bahwa sebelum kita lahir ke dunia, untuk masuk di dalam rahim ibu, kita sudah 20 tahun umur kita diciptakan Allah, diciptakan Allah. 20 tahun sebelum kita lahir ke dunia, kita sudah ada ruh kita dalam menciptakan ruh di surga. 20 tahun baru kita masuk di dalam rahim ibu, atau dihembuskan ke tubuh jasad Nabi Adam yang merupakan tubuh kasar, berupa tembikar yang dari lumpur yang panas. Dihembuskan Allah pada waktu ini, aku hembuskan ruhku. Kata Allah, apakah ruhnya dalam dirinya apa dihembuskan di kita, atau namanya ruhnya itu dari budannya Allah mujahid 2000 tahun sebelum masuk dalam ibu, Allah hembuskan. Bukan seperti kita manusia menghembus, cara Allah waktu ini ke dunia ini. Jadi kita datang kemari atas kehendak Allah sebagai wakil muka bumi, menjadi fil ardi khalifah, bahwa aku jadikan sebagai wakil ataupun sebagai yang akan menjalankan bumi ini untuk dirawat. Allah sudah menentukan kita di dalam satu negeri susunan yang sesuai dengan kehendak masyarakat kita di sini, masyarakat di Amerika, di China, di Eropa, di Afrika, di Australia, sesuai dengan budaya dan alam yang dihadapi, struktur pengorganisasi negeri itu. Makanya disebutkan yang tadi bahwa kalaulah bagaimana bertakwa dan bertakwa, maka akan dilimpahkan suatu rahmat dari Allah berada sama air. Allah sebutkan bahwa segala sesuatu kehidupan dimulai dengan air, kata Allah. Allah juga
punya kekuatan Malikul Ilham, punya kekuatan ya, Malikul Ilham, yang mempunyai kekuasaan Malik, kekuasaan Ilham yang sangat kuat. Itu yang namanya aras. Apa saya sebut aras? Kata orang tahta, tapi setelah saya baca arti pengertian di dalam kamus dan kemudian pengertian di dalam tafsir, aras itu kalau kita orang-orang mengatakan tahta, tapi sebenarnya itu adalah kekuasaan yang sangat-sangat besar. Tidak ada tandingan di alam raya ini dengan kekuasaan Tuhan Malik ini, Tuhan yang memiliki kekuasaan sangat besar. Aras Allah itu di atas air, kekuasaan besar di atas air. Makanya Allah katakan segala sesuatu diciptakan awalnya dari air, kehidupan dimulai dari air. Jadi kita sebagai manusia jangan menikmati air, karena kita di situ. Kalau air dimakan, kalau air dibawa tahlil, ada semacam tahlilan, ya. Di situ air itu akan memperoleh suatu bentuk yang akan memberikan kesehatan, kekuatan. Karena Allah sudah berikan di situ aras Allah di atas air. Alangkah sabar sama yang visitati ayat, aku jadikan 7 lapis langit dan bumi pada anu masa. Subhastawa ala ars, setelah menjadikan ini alam raya, Allah astawa, katanya itu bertahta, kata pandangan kita bertahta alal ars, ars alama, kekuasaan yang terbesar dan terkuat itu Allah itu di atas air. Tapi jangan kita bayangkan Allah itu duduk di atas air, kata orang pandangannya duduk di atas air. Nah, kekuatan kita di situ di alam raya ini, untuk merawat alam raya ini, kekuatan itu air, jangan sia-siakan. Nah, sebagai satu negeri yang paling Indonesia yang wilayahnya ada lautan dan air baik di danau maupun di sungai, melimpah ruah, negeri ini memang perlu kita rawat dengan baik. Tetapi karena ketamaan manusia, baik penduduk negeri ini sebenarnya tidak taman, dirawatnya sebenarnya dirawat, katanya bumi itu dirawat sama penduduk bumi asli orang Indonesia. Tapi karena ketamakan orang asing yang datang kemari, apakah dari Eropa, apakah dari daratan Cina, apakah dari mana-mana, mereka yang merusak alam ini karena ketamakan mereka. Dan itu sahabat IDM karena tangan-tangan mereka negeri ini mereka rusak. Ambil hasil tambang, air dijual dengan kemasan, kemudian membawa keuntungan mereka hanya tinggal pajak aja di sini 13%. Selebihnya tidak dibayar ke negeri. Apakah hasil bumi air yang mereka datang dari ini? Dan di sini tantangan di Indonesia karena kekuatan-kekuatan asing yang di sini sebagai negeri, Baldatun Thayyibun wa Rabbun Ghafur, yang membuat aman tentram rakyatnya penuh kebahagiaan Ghafur. Nah, kejadian ini yang kita alami sekarang, kekuatan-kekuatan di dunia yang menginginkan dan ketamaan mereka karena sifat tamak, nafsu amarah dan nafsu lawamah dari orang-orang asing terhadap negeri kita. Penataan bagi kita orang Indonesia tahu dengan budaya kita. Bagi orang Islam, karena adalah budaya adalah budaya ketakwaan, Indonesia mengamir wajidilah menawari, mengikuti perkembangan dan membuktikan larangannya. Itu dilaksanakan bagi kaum muslimin. Kemudian dari agama lain sudah ada di sini sebelum kedatangan Islam, baik Hindu atau Buddha. Mereka berharap dengan caranya dan mengapa pemerintah memburuk kebudayaan dan alam ini.
Kalau orang-orang Hindu dan orang Buddha, alam ini mereka rawat, umpamanya untuk persawahan, air itu seperti contohnya di Bali itu Sumba, atau orang-orang yang di Baduy, alam itu mereka pelihara, apakah itu tumbuh-tumbuhan atau air yang tidak masuk alam sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsi itu dibentuklah pemerintahan, ada bagi urusan air, ada bagi urusan agama, karena alam. Kita tidak mengikuti cara-cara Eropa karena mengetahui bagaimana Eropa karena dia alami begitu seperti itu, ada es, kemudian di sana kurang panas matahari, maka tata pemerintahan disesuaikan itu, termasuk kita di Indonesia, tata kita yang kita hadapi kaum muslimin dan orang yang masih kecuali nanti datang Eropa yang membawa agamanya dengan tata cara mereka Eropa, kebiasaannya. Maka tadi disebutkan Allah perintahkan ke bumi ini untuk mewakili Tuhan merawat bumi, tapi juga di situ sebut Allah berikan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Amarah keinginan berkuasa, amarah itu keinginan berkuasa, menunjukkan diri siapa dia, kepemimpinan yang keras dan ingin semuanya ikut perintah dan kehendak dia, itu nafsu amarah. Dan nafsu lawamah, nafsu seks, nafsu untuk makan, nafsu untuk hidup dunia, hubus syahwat. Kemudian bagaimana semuanya karena memang itu diberikan Allah dalam perundangan di dunia ini. Nah, berkaitan itu hubungan dan kolerasi antara kita diperintahkan di bumi ini dan kemudian tadi ayat disebutkan akan diberikan keberkatan, barakatan minas sama, sampai itu air yang merupakan kehidupan kita. Persaingan kehidupan yang orang-orang asing datang kemari, apakah dari Eropa, karena ada perintah yang namanya goal, gospel, and glory, cari untuk emas, perintah Vatikan 1292, perintah konsili Vatikan, perintah dari Vatikan, cari itu goal, gospel, and glory, emas yang Nabi Sulaiman disimpan menurut di Taurat itu disimpan di Nusantara ini, di India, peruang India, Indonesia itu namanya Indonesios, kepulauan Nesos itu Indonesia, Nesos itu kepulauan India, makanya namakan Indonesios, Indonesia, kepulauan India, karena memang kita keturunan dari India sana. Masyarakat kita awalnya terbentuk karena eksodus peperangan di dalam Mahabharata, Ramayana benar yang disebutkan Bharatayuddha di India, turun ke Solong, peperangan lagi turun ke Sumatera, turun ke Jawa, Dwipa, Pulau Harapan, karena mereka peperangan turun kemari dan mereka seluruh Indonesia. Jadi kita jangan ada anggapan bahwa kita datang dari Cina, enggak, kita datang Indonesia dari India, karena nama saya sudah Indonesios, bukan Cinesos. Jadi ada sejarah mau diputarkan bahwa kita keturunan dari Cina, dan segala agama Islam juga datang dari Cina. Kalau Islam datang dari Cina, tentu orang Cina dari Islam semua. Jadi kita datang dari India, mayoritas India banyak Islamnya, atau datang dari Arab langsung, dari Yaman, pasti kita keturunan dari sana. Katanya gen kita ini gennya gen Cina, seolah-olah dia merubah bahwa kita keturunan Cina, maka orang-orang Cina mau berkuasa di Indonesia. Maka terjadi semua pertentangan, kedatangan Kublai Khan yang kata Laksamana Cheng Ho itu perdamaian, bukan dinasti Ming itu datang melibatkan Cheng Ho untuk bawa pasukan 1.000 katanya menjelajah ke seluruh dunia. Sekarang namanya One Belt One Road, Jalan Sutra, yang coba untuk menguasai kerajaan Singosari dan Majapahit, kemudian peperangan dan mereka terusir. Jadi datangnya ke bumi ini kita sebagai masyarakat Indonesia karena kehendak Allah, dari ruhnya 2000 tahun sebelum kita lahir ke bumi, masuk dalam rahim, masuk kita sebagai bangsa Indonesia, mulai tingkat keluarga sampai dengan nanti republik yang sekarang namanya Indonesia, dulu kerajaan Nusantara. Jadi karena itu kita, apakah disebut dengan adil dan makmur kita hadapi sekarang?
Kita berjuang sekarang untuk kehidupan yang mata kita, barakatan minas sama, keberkatan dari Tuhan yang menjadi negara kata rahaja. Dinawi, negeri yang tata tentram adil, yang dicita-citakan oleh nenek moyang kita dulu, atau yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang diridhai Allah, baldatun thayyib, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan penuh dengan keampunan dari Allah. Negeri ini kita harapkan, tetapi kenapa sampai sekarang negeri kita Indonesia ini rasanya tidak tentram? Persaingan itu terlampau keras antara orang ingin memiliki aset, keinginan memperoleh tanah, memperoleh air, memperoleh tambang dan hutan. Sangat keras, hari ini sangat keras. Kelompok-kelompok tertentu ini menguasai Republik Indonesia ini untuk kepentingan kelompok dan partainya. Kita hadapi sekarang ini sangat keras ketika kita dalam rangka kemerdekaan, nenek moyang kita, dan kemudian menata negeri ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus, bahwa tugasnya, maksudnya kita ini merdeka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesehatan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian juga berdasarkan perdamaian dan keadilan yang abadi. Itu tujuan bagi kita merdeka. Caranya kita untuk tujuan merdeka, maka dibentuklah suatu pemerintahan. Pemerintahan ini adalah kita bentuk para nenek moyang kita di dalam pembukaan nasional. Kemudian daripada yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan. Jadi pemerintahan itu dibentuk oleh bangsa Indonesia karena proklamasi itu apa? Pemerintahan itu tugasnya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah dan seluruh tanah air yang dilindungi oleh negara ini. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, cukup sandang, pangan, papan. Dibentuk pemerintahan untuk itu. Lindungi kita, jangan ada perampokan, jangan ada perkosaan, jangan ada pencurian, jangan ada teror, jangan ada yang negeri kita ini baik tumpah darah maupun diri kita sebagai orang, sebagai keluarga, dan sebagai RT, RW, kemudian sampai kelurahan, kemudian sampai kecamatan, sampai wali kota, dan kemudian sampai ke kabupaten, provinsi, sampai republik ini perlu dilindungi. Itu tugas pemerintah. Tugas pemerintah kita bentuk untuk yang sebelum maju ke depan, dan memberikan kita yang merasakan adil untuk sandang, pangan, dan papan, dan ikut dalam pergaulan dunia, yaitu kalian perdamaian, ikut di dalam PBB, ikut di dalam perdamaian, termasuk saya ke Filipina Selatan tahun 1996, saya ikut perdamaian, saya komandan perdamaian, selesai dalam 1 tahun sama saya, alhamdulillah. Orang lain 17 tahun tidak selesai, sama saya 1 tahun selesai. Yang saya kerjakan alhamdulillah 1996 cuma saya dapat kehormatan bintang Filipina. Kalau di sini kita bintang Republik Indonesia, saya dapat bintang Filipina dari Presiden Fidel Ramos. Itu saya kerjakan. Nah, itulah tugas kita ikut dalam pergaulan dunia. Itu tugas pemerintah, kita bentuk untuk itu, bukan untuk pemerintah ini ada menteri, ada pimpinan, ada wali kota, ada gubernur, ada presiden, ada dengan teman-temannya, koleganya menguasai sektor kehidupan ekonomi, kehidupan tambang, kehidupan hutan, kehidupan tanah, kehidupan air, kasih pada grup dia yang kaya-kaya sekali, sampai 5 juta hektar dikuasai satu orang, Sinarmas, diberikan untuk perkebunan untuk semuanya, walaupun guna usaha katanya, tidak Prabowo guna usaha, tapi milik negara. Tapi satu orang menguasai, atau menguasai tambang-tambang. Grupnya siapa? Grupnya LBP, kawan-kawannya. Ini real menguasai sektor ekonomi lain saja untuk grup dia. Pemerintah tidak berdaya yang melindungi kita untuk kelompok dan grup hari ini. Padahal kita menurut Allah Subhanahu wa taala
Itu diperintahkan kita supaya fadilu, akan membuat keadilan. Orang beradil itu jadi takwa, lebih dekat kepada orang takwa. Berbuat adil gimana? Proporsional. Orang mayoritas kita masyarakat Indonesia ini harus mendapat porsi, apakah bentuknya aset, apa bentuk keuangan, akses. Mayoritas kita ini jangan timpangan 4 orang yang nama Taipan di sini menguasai Indonesia 80% kekayaan. Apakah itu tanah, apakah itu air, apakah itu tambang, apakah keuangan, atau properti perumahan, gedung-gedung segala macam, hanya dikuasai 4 orang yang terbesar. Ya. Suruh ya. Jadi ini adalah ketidakadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tugas pemerintah jangan begitu, bagi aset. Jadi semuanya makmur, tidak ada ketimpangan sosial yang besar. Itu tugas pemerintah. Tapi tugas pemerintah sekarang, bukan pemerintah sekarang saja. Masa Bung Karno begitu juga, merasa dia pejuang republik, sedikit sumbangannya tapi ini banyak. Sedangkan yang ikhlas terpinggirkan para pejuang kita, para nenek moyang kita. Masa Bung Karno, Bung Karno berikan kesempatan kepada orang untuk naik. Bangsa Tabidi, teks bahasa Arab, Tamin, itu diberikan kesempatan akses. Tapi di kelompok lain, kelompok Taipan bisa untuk merebut porsinya, dan terjadilah kekacauan. Apanya terjadi kekacauan? Tidak melindungi manusia, terjadilah ketimpangan. Ada RMS, Republik Maluku Selatan, ada yang pemberontakan PKI, Partai Komunis yang sangat kejam dan tahapan. Sama-sama semua bersaing ingin mendapatkan aset. Ini terjadi masa Bung Karno juga, terjadi kekacauan ekonomi. Makanya Bung Karno terjadi inflasi 1000%, beras mahal, air mahal, semua mahal, karena royoan miskinnya Bung Karno. Karena apa? Karena komunis ingin berkuasa dan kekejamannya, ingin dia menghabisin semua umat beragama, tokoh-tokoh agama, dan juga grup yang lain untuk mendapatkan aset, properti besar dan akses. Diselesaikan dengan Pak Harto, kekacauan diselesaikan Pak Harto, pemberontakan, pembunuhan segala macam. Pak Harto dengan sistem yang memang keras akan negara tertata. Mereka tidak senang kelompok Taipan, orang-orang yang grupnya tertentu, grup para jenderal. Maksudnya ada jenderal terlibat, tapi tidak semua jenderal. Sama juga ada orang Taipan, grup-grupnya Taipan yang terlibat, tapi tidak semuanya. Ada juga orang-orang yang semua ini karena ketangan, kecongkongan, berkat nafsu amarah dalam norma, ingin berkuasa. Karena di kekuasaan itu dapat duit, kekuasaan dapat akses untuk masalah-masalah tambang, masalah hutan, masalah air. Dari kekuasaan menjadikan uang, dari uang bisa merebut kekuasaan. Di antara mereka sekarang ini kelihatan gedung bertinggi berdiri, kelihatan tambang, kelihatan tol, kelihatan bandara hebat mewah. Milik siapa? Milik saya, grup, bukan milik bangsa Indonesia. BUMN sudah terjual, tergadai. Keuntungan BUMN turun dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya sekarang ini. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, dari karena itu negeri ini perlu kita atur masyarakat Baitul Qadar dengan tema adil, fadilu, adilah, berbuat adil, walau aman abul qura wa fatahna barakatun sama, diberikan berkat Allah. Dan itu harus kita nikmatin negeri ini dengan ayat Al-Quran, di petunjuk Al-Quran. Kita akan dibukakan rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa berserah diri kepada Allah, dibukakan jalan. Wa yarzuqhu haitsu la yahtasib, dibukakan rezeki dan tidak terkira dan tidak kita ketahui. Kalau negeri ini bertakwa, kemudian adil pemimpinnya, adil dan takwa pemimpinnya, kemudian rakyatnya seperti itu, dan kita berserah diri, Allah akan dibuka dan pintu rezeki yang tidak terkira. Dari mana saja? Apakah
apakah dari luar negeri datang bantuan, apakah dari yang tidak kita kira-kirakan. Tapi ini perjuangan kita menata bumi yang diberikan Allah untuk kita tata. Kita bumi Indonesia harus kita tata, dan pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang akan memberikan keberkahan bagi negeri ini sebagaimana difirmankan Tuhan. Beriman alaihi zulutul aina masukifu ila bihablin minallah wa hablin minannas wa bi'ibat ahli maskana, akan ditimpakan kepadamu kehinaan. Aina masuk dimana pun kita berada, umat ini, terutama umat Islam, ini adalah Allah. Kalau itu tidak melakukan hubungan dengan Allah di dalam kehidupan menjalankan syar'i kita, kehidupan sehari-hari, wa hablin minannas, dengan sesaudara-saudara kita, dengan sebangsa kita. Kalau tidak kita lakukan, kita diberi Allah, berikan petunjuk untuk makan, untuk minum, untuk kehidupan sehari, cara-cara kita hidup tidak dengan cara-cara Allah. Kita puasa, kita sholat, kita berzakat, macam. Kalau tidak kita ikutkan begitu, dan kita hubungan dengan tetangga, dengan semua muslim, akan timbulnya kita kemiskinan, kemiskinan. Karena kita, kalau Islam kerjanya cuma ikut dunia, semua sungguh-sungguhnya, ya kalau cuma cinta dia takut mati oleh Islam, maka kita akan terima berkat. Tapi kalau kita hanya zikir, sholat di masjid, kemudian tidak memperhatikan tentang hubungan yang kita akan dijatuhkan oleh Allah, kita tidak keberatan jadi orang kere, karena kita cuma sholat, zakat, cuma zikir saja. Pada kata Allah, setelah kamu sholat, berjalanlah kamu di muka bumi. Ini kalau kita laksanakan lebih baik, maka kita menjadi dapat negeri yang berkat. Tapi kita membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin kita sejak zaman kita menghadapi kerajaan, masih bagus keroman kerajaan, negeri makmur. Datang orang Belanda, Portugis, orang Spanyol, orang Inggris, orang Prancis. Prancis pernah menjajah melalui yang namanya Danjas, gubernur Prancis yang menguasai Belanda, menguasai Indonesia. Raffles pernah menguasai Indonesia, gubernur Raffles. Spanyol pernah masuk menguasai Indonesia Timur. Portugis juga pernah masuk Sunda Kelapa dan pernah masuk menjajah Indonesia. Jepang, semuanya ini memberikan satu yang kita sangat menjelaskan juga bagi kerajaan kita. Dan ketika proklamasi kerajaan itu yang menyerahkan kedaulatan kepada Republik, termasuk asetnya katakan gold, emas yang kita cari di Nusantara itu benar itu banyak. Dan saya sudah selidiki dan saya sudah mendapat ilmu tentang benar yang dicari harta Nabi Sulaiman yang diperintahkan Taurat, cari itu di mana, bawa gospel, bawa itu salib, kristenisasi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. And glory, jadikanlah kemenangan. Ini perintah ketika masuklah ke Indonesia, negeri yang banyak khairun ghafur, tidak ada keributan, datang mereka ribut dengan kekuasaan yang congkak dan orang-orang Eropa. Dan efek kedatangan mereka, terbelahlah kita antara orang yang cara berpikir dia bertindak sebagaimana nenek moyang yang membawa gospel and glory, kemudian yang kita rakyat sini apa yang Hindu atau Islam, ya, maka sini terjadilah sekarang ini kondisionalnya yang mereka tidak berbuat keadilan. Orang perintahnya undang-undang dasar adalah adil, makmur, melindungi kesejahteraan. Tugas pemerintah, tugas negara. Dengan cara apa pemerintah untuk melindungi, untuk majukan secara umum, untuk memajukan pendidikan, untuk perdamaian diri? Caranya apa? Dengan cara berdasarkan satu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan beradab, kesaling bersyukuran yang dipimpin oleh Imam Penyandang Pergaulan, keadilan sosial di seluruh Indonesia. Semuanya itu petunjuk-petunjuk ilahi, semua itu berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia membuat ini pembukaannya dulu namanya Mukaddimah. Mukaddimah itu tidak boleh dirubah, adalah sebagai way of life, way times down, dan sebagai suatu hal yang tidak boleh dirubah. Ini disebutkan, tapi sekarang mau dirubah, bisa jadi di negara komunis. Pembuka undang dasar itu berdasarkan, bukan saya ketuan. Sekarang ketuan namanya juga sudah mulai buku yang dulu ditinggalkan, orang pergi
ibadat juga sudah dicuriai politik. Kenapa jangan berpolitik? Siapa yang bilang kementerian umum politik nggak boleh berpolitik? Berarti kita mau dipisahkan kehidupan kita. Hidup itu adalah siasat. Siasat itu adalah menata cara untuk hidup. Bertata negara itu namanya siasat. Di dalam Islam disebutkan menatanya. Bagaimana menatanya? Berdasarkan negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, penuh dengan ampunan Tuhan. Berarti kita harus dibimbing Allah. Berarti di mana? Di masjid dimulai ini. Bukan di luar, bukan di hotel, bukan di tempat-tempat rapat, di tempat seminar. Masjid. Karena kita bicara di masjid bagaimana pemerintah, bagaimana mengatur air, bagaimana mengatur untuk jalan, bagaimana untuk mengatur pendidikan. Dari masjid dimulai. Maka kalau kuliah subuh ini dimulai, dan pertama saya dengar dari sini bahwa hadis yang utara khatar ya di Amerika dan dijalankan bagus, datang dari Masjid An-Nabawi yang alhamdulillah sebagai spirit pertama dari 12. Jadi dengan demikian penataan karena Allah itu, karena kita datang ke dunia itu untuk mengabdi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak aku perintahkan kecuali mengabdi padaku, mukhlisin, hunafa, wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Allah sudah menyebutkan bahwa kita dalam kehidupan ini haruslah seperti itu, ikhlas, dekat dengan Allah, menegakkan hukum salat, itu zakat, dekat salat, bayar zakat. Itulah pokok-pokoknya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman dan beramal saleh. Panggilan Allah itu bukan orang beriman dan salat saja. Iman, amal soleh, salat, bayar zakat. Jadi hubungan Allah, hablum minallah, hablum minallah, jadi satu di masjid ini, jadi satu di dalam tubuh manusia umat Islam. Itulah pertunjukan cara kita memperoleh dalam ketatanegaraan kita. Kalau kita kesepakatan, maka pemerintah harus mengerjakan ini. Aman, makmur, pendidikan, pergaulan dunia. Caranya ketua nama Esa, kemanusiaan beradab, itu semua diberikan betul, tidak boleh dirubah sampai kapanpun. Tetapi sekarang Undang-Undang Dasar tanggal 10 Agustus 2002 menetapkan pasal tambahan ayat 2. Undang-Undang Dasar perubahan ini terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Berarti pembukaan kita yang ada di situ untuk ada yang ketua nama Esa, kemanusiaan ada bawah pasal ini kayak berpanjang, ada Indonesia bisa dirubah menjadi apa? Menjadi negara berdasarkan bisa menjadi Kristen, bisa menjadi komunis, bisa. Jadi dengan demikian berbahaya perubahan undang-undang dasar yang kemarin dibahas dengan pembukaan badan itu sebagai Weltanschauung, way of life, tidak boleh dirubah. Grundslag dasar itu tidak boleh dirubah. Itu adalah penetapan dari para pendiri negara. Tapi sekarang sudah berubah. Maka negara ini karena ada indikasi ke arah sana merubah dasar negara. Bicara agama saja, agama dibilang jangan bicara agama negara yang namanya evaluasi Masudari. Agama akan dihapuskan pelajarannya. Orang sudah pernyataan dari partai, anggota partai berbicara dengan pesantren dibubarkan, tidak boleh pelajaran agama. Maka orang begitu, mereka menganggap Pancasila berarti mereka memikirkan membentuk negara itu, dasar negara itu, dasar pemerintah. Pedomannya bukan itu, bukan tentang nama Esa. Kenapa orang ribut orang tentang masalah tentang masjid kok diributkan? Kok ulama yang sedang zikir diketok, kemudian orang subuh disabet pada keluar, kemudian dikejar orang agama salah satu partai PSI terutama. Bagaimana zaman kemudian muncul agama ini negara Pancasila, mereka muncul, kenapa ada partai baru seperti itu? Ini kenyataan yang kita hadapi sekarang. Dan sekarang kita mencari pemimpin dan mencari anggota partai karena di menurut Montesquieu menata negara. Seorang ahli politik ketatanegaraan namanya Montesquieu, orang Prancis. Menata negara termasuk Jacques Rousseau, orang Inggris. Menata negara itu harus dipisahkan kekuasaan. Harus dipisahkan. Pertama kekuasaan eksekutif, nama presiden dan perangkatnya.
legislatif yang membuat undang-undang, yudikatif yang mengawasi pelaksanaan undang-undang, DPR buat undang-undang tentang air yang dilaksanakan langsung presiden dan menterinya, DPR buat tentang tanah, DPR tentang perkawinan, DPR buat itu harus diikutin. Nah, coba bayangkan, ini anti Tuhan. Bagaimana bisa masuk, termasuk undang-undang tentang PKS, kekerasan dalam rumah tangga. Itu mau dibuat, ujung-ujungnya bisa orang semenikan, orang bisa tanpa nikah di dalam orang. Ini undang-undang sedang dibuat. Lah, di dalamnya siapa? Karena waktu DPR yang kita pilih pemilihan kekuasaan, ya, pemilihan kekuasaan dan pembagian kekuasaan yang berundang-undang, pelaksanaan kekuasaan dan pengawas kekuasaan. Ini sudah rusak semua. Pembuat kekuasaan partainya tidak dekat sama Allah, tidak dekat sama Tuhan. Sementara presidennya didukungnya tidak dekat sama Tuhan. Orang senang senang ini. Kemudian hakimnya bisa dibayar. Hakimnya diangkat oleh anggota DPR, hakim agung, anggota DPR mengangkat anggota DPR yang tidak benar, mengangkat hakim agung jadi tidak benar. Semua dirusak. Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak dari pemerintah, tidak dari DPR, tidak dari Mahkamah Agung, semua ke DPR. Dipilih oleh orang-orang berusaha. Maka negara ini negara mengerikan, tidak tertata. Kami sangat royoan mengambil kekuasaan untuk mengendalikan yang pembukaan yang saya sebutkan tadi, mau mengendalikan Pancasila, bukan dia dikendalikan oleh Pancasila, nggak adil. Ketika temannya ditangkap, lepaskan. Ketika yang seberhasil ditangkap, langsung masuk penjara. Baru omong salah tangkap. Nggak adil. Kemudian mereka bilang mereka, apakah beradab mereka? Apakah ternyata mereka musyawarah mufakat? Untuk mereka menang kuat putus, langsung mereka buat undang-undang. Kemudian ketua Indonesia dilaksanakan, curiga sama orang kita kemudian, curiga orang kita beragama, agama mau dihapuskan. Tahun 2035 hasil dari Kongres Kebudayaan yang disetujui oleh sang presiden, dia akan laksanakan dengan bunyinya bahwa nanti arah dari kebudayaan kita, karena dari agama itu kebudayaan. Ibu-ibu Pancasila, ekonomi, politik itu adalah politik yang musyawarah, ekonomi itu adalah ekonomi kerakyatan, sosialnya itu adalah saling tolong menolong, budayanya marhamah. Sekarang mau masuk ideologinya Rasulullah, enggak dibimbing oleh Tuhan Maha Esa. Maksudnya ujungnya budaya, maka nanti budayanya akan menjauhkan dari agama. Ujungnya hasilkan terus kebudayaan. Kita yang berurusan dengan material itu adalah komunis. Justru sang presiden akan dia laksanakan, saya baca di TV pidatonya Kongres Budaya. Menyingkirkan hasil Kongres Kebudayaan, ujungnya adalah segala sesuatu itu material, historis, material, semuanya ada, tidak ada pengaruh Tuhan, hanya alam saja. Nah, kalau bagaimana nanti? Bayang nggak? Itu bayangan saja. Nah, inilah kita hadapi dalam tema hari ini. Ini masjid, tapi di sini namanya siasat, cara hidup, namanya din, way of life, lifestyle. Berusaha di dalam Pancasila itu tidak boleh dirubah. Tapi sekarang kita akan merubahnya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi bahaya dalam pemilu akan datang, menjadi anggota DPR dari partai-partai. Lihatlah partai-partainya. Partai ini anti syariah, partai ini agama nggak bolehkan, partai ini nggak jelas, partai ini, partai ini yang partai yang mau menjalankan bajatul qayyum bin Ghafur minggir, tiba-tiba ikut ke sana. Nah, partai ini yang berjalan nggak jelas, anggota calon DPR bahaya semua. Anak-anak muda, orang-orang yang dalam kalangan tertentu sudah menguasai calon-calon caleg jadinya belum lagi yang anak-anak komunis yang anti Tuhan, yang mau merubah negara negara Pancasila. Ini orangnya dari grup Taiwan. Ramai mereka semua masuk di semua partai. Jadi nanti anggota DPR ini saya mengkhawatirkan. Nanti itu sampaikan kepada keluarga, kepada teman, pada anak, jangan pilih pertama partainya yang menyusahkan kita. Yang kedua, kalau tahu orang track record atau dia cara pandangnya tentang masalah negara yang tidak dekat sama Pancasila, ya pilih orang
orang baru, tahu-tahu balihonya gede, ditutupi jangan di persimpangan jalan. Dia tuh orangnya, background dia, waduh, mengerikan. Doa saya pasangin baju-baju tinggi jadi dipilih itu. Pasti ada niatnya mereka ingin berdoa dengan cara tidak melalui Pancasila. Mereka balihonya gede-gede. Mereka anak muda, umurnya baru 22 tahun. Terus restorasi, merubah ini, restorasi dan merubah, menata. Dirinya saja sudah tidak adil. Ngakunya lagi dia membebaskan Sandera. Siapa Sandera itu? Kita yang pernah mati-matian datang. Urusan Sandera, urusan dia, urusan partai itu urusan TNI, urusan negara. Saya ditugaskan, tiba-tiba bisa lepaskan. Dia datang, pesawatnya datang, wah kami yang mau bebaskan pakai ya dan apa? Ya kami sudah pensiun masih dipanggil saya untuk beli Sandera Indonesia. 18 Sandera saya bebaskan di Filipina, 3 episode. Tembak tempur ya, damai, rundingan, tekanan. Lalu pensiun masih dipanggil. Tapi sekarang ucapan terima kasih kan nggak ada. Terima kasih ya, salami di istana. Yang dibebaskan disalami di istana, yang membebaskan salah terima kasih aja enggak, apalagi putih. Enggak, saya enggak perlu putih. Saya perlunya adalah selamat bangsa melindungi segala bangsa di seluruh tempat daerah. Saya jalannya. Tapi ini kenyataan pemerintahan sekarang. Dia tidak melaksanakan apa di dalam Undang-Undang 45 dan tidak melakukan untuk petunjuk ilahi merawat bumi ini adalah contoh menunjukkan marah-marah bangsa yang mereka tunjukkan. Sekarang ini berbahaya kita. Rasulullah ketika hijrah pertama kali dibangun masjid, urusan di situ urusan makan, urusan pertanian, urusan peternakan, urusan keluarga, urusan silat, semua di masjid. Semua orang konsentrasi ke masjid. Untung masjid ini tersembunyi di dalam dan sekitarnya itu masyarakat yang memang dekat dengan Allah. Kalau nanti ini digusur, dibangun apartemen, dibangun rumah-rumah mewah, kan terjadi di mana-mana. Hilang masjid juga hilang, dibongkar. Maka udah biarpun dalam keadaan kita sekarang ini gak usah pindah-pindah, jangan jual tanahnya. Biasanya orang Betawi jual tanah, itu mau naik haji, hilang tanah naik haji, rumah diambil orang, sekitarnya berubah. Penduduknya sudah tidak penduduk yang dekat dengan Allah. Udah berubah masjid, kalau nggak berubah masjidnya nggak didatangi orang, nggak datang seperti sekarang ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, gambaran kita masyarakat adil makmur sesuai dengan negara kita di Indonesia. Kita bersepakat Pancasila sebagai dasar karena isinya itu sesuai dengan petunjuk ilahi, ketuhanan Maha Esa, ya, kemanusiaan yang beradab. Semua itu bahasa ilahi. Kita pertahankan itu karena kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam. Negeri ini kita atur menurut petunjuk ilahi, itulah dari Pancasila, itulah Undang-Undang 45. Dan ini sudah robah mereka. Undang-undang berubah, 89,5% berubah. Sampai-sampai untuk nanti urusan pembukaan itu mereka rubah. Ya, tapi kita besar diri. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah kita berserah perkara. Tapi juga kita jangan jadi orang yang naif. Nah, ini yang masyarakat adil tadi itu proporsional, segala sesuatu itu baik ekonomi, baik sosial, baik pemerintah proporsional. Jangan tamak. Makmur, saikup sandang pangan papan. Inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah, makmur itu dari bahasa Al-Qur'an. Yang memakmurkan masjid Allah cuma amanah billah, orang beriman Allah wal yaumil akhir. Kalau dia tidak orang yang beriman kepada Allah, udah kelihatan gaya-gaya anti agama dan tidak percaya sama yaumil akhir, sama kiamat, sama surga dan neraka. Ada seorang tokoh bilang mereka juga tidak pernah lihat itu surga neraka dan akhirat, dia bilang gitu. Megal-megal. Masa ngomong begitu? Masa seorang partainya gitu bilang begitu bahwa kamu nggak pernah melihat surga dan neraka akhirat? Masa tokoh? Ya nggak benar itu. Padahal itu disuruh kita percaya pada akhirat. Wal yaumil akhir tanda-tandanya orang-orang beriman dan percaya pada hari akhir. Itulah yang memamurkan masjid, itulah yang memamurkan Indonesia kalau percaya kepada Tuhan dan percaya kepada
kehidupan masyarakat diberi petunjuk oleh ilahi. Dan kita yang paling sering 24 jam petunjuk kita untuk hidup di dunia ini, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ditata petunjuk ilahi melalui Al-Quran dan hadis. Orang lain nggak tentu, dia paling cuma seminggu sekali, paling sebulan sekali, paling untuk pada hari raya. Kita nggak setiap hari. Sampai saya bicara ini juga saya pakai baca bismillah, semua diatur. Nah itu maka masyarakat yang kita inginkan berdasarkan pembukaan Syariat 5, masyarakat yang belum masuk bangsa, memajukan kesehatan umum sama pangan-pangan, memajukan kesehatan bangsa, kemudian pendidikan bukan ikut serta dalam pergaulan dunia. Itu yang harus kita wujudkan umat Islam. Maka pilihlah yang dibagi Montesquieu, pemerintah itu dibagi adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, pembuat undang-undang, pelaksana undang, dan pengawas undang. Yang sekarang sudah kacau, jangan kita pilih lagi. Negara kita kelihatan kita biasa bisa makan, bisa ini, bisa itu, tapi kita dalam keadaan suasananya ketidakadilan sosial, dan kemudian kita merasa susah hidup. Bicara aja sudah dicurigai, WA-an aja sudah kena IT, undang-undang IT, undang-undang ini, bicara begini aja langsung proses. Saya juga kena proses. Tapi ya saya berserah diri pada Allah. Tapi saya tetap bicara tentang kebangsaan, tentang masalah agama, tentang menata Pancasila. Saya bicara tentang apa saja demi untuk Allah, tapi diterapkan untuk bangsa Indonesia. Semuanya karena demi Allah, nggak demi sumpah pocong. Sumpah itu demi Allah, hidupnya itu demi Allah, dan kita persembahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang lama saya buat sumpah pocong apa? Setan. Ada yang ngerti ketawa berarti ngerti, kalau nggak ketawa berarti nggak ngikutin ya, apa? Inilah orangnya, itu. Ana minal muslimin. Saya mantan tentara, omongannya sesuai dengan background saya. Saya di Sumatera. Kakek saya orang Aceh keturunan Pakistan, bukan Pakistan. Aceh. Nenek saya orang Minangkabau. Ya. Ibu saya orang Minangkabau. Jadi bawaan Sumatera saya nggak bisa. Saya bilang masa saya ngomong dong terus saya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar orang. Tapi kalau saya ngomong gini, background saya, ya maafkan saja kalau saya nanti ada yang nyinggung Pak Wali, maaf saja Pak Wali ya. Jangan nanti laporkan. Ya. Tapi saya nggak, kalau gubernurnya kasihnya hatinya baik kok ya. Laporkan aja Bapak Gubernur salam saya. Ya, maaf Pak Wali Kota ya. Yang lainnya Bapak Ibu, negara yang kita tema hari ini adil makmur, itulah gambarannya karena Allah. Hidup dirinya ditata adil makmur, pemerintahan bagaimana? Karena berdasarkan petunjuk ilahi. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.